Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutrisna Nur Humaidi, channel Perjuangan Hapus Riba. Di channel ini kita membaca Al-Quran sebagai solusi utang riba. Pada video yang lalu kita sudah membaca surat Ibrahim ayat 1, bahwa Al-Quran akan mengeluarkan pembacanya dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan penuh cahaya terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Itu artinya kita tidak lagi khawatir tentang masalah riba karena Al-Quran telah memberikan solusi atas persoalan utang riba. Apakah benar demikian? Seharusnya sih ya begitu, tapi faktanya banyak umat Islam masih terjerat utang riba dan bingung bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan utang riba tersebut. Apa penyebabnya? 1. Mereka tidak membaca Al-Quran, sehingga mereka tidak paham apa itu riba. Bagaimana status hukum riba? Apa solusinya bagi yang sudah terlanjur terjerat utang riba? 2. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak mengerti apa yang mereka baca. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pada video yang lalu kita sudah bahas Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 memberikan solusi supaya kamu bisa keluar dari kehidupan riba yang gelap gulita. Kamu harus baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah bacaan berbahasa Arab. Kamu harus baca teks Arabnya. Paham tidak paham, kamu harus membacanya supaya Allah memberikan pahala kebaikan. 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Lalu kemudian kita harus tingkatkan, sehingga tidak asal membaca Al-Quran tetapi membacanya secara benar. Bagaimanakah cara membaca Al-Quran dengan benar? Pada video ini kita akan membahasnya. Cara membaca Al-Quran dengan benar, cara membaca ayat-ayat riba dengan benar, supaya Al-Quran itu menjadi solusi utang riba. Mari kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan benar. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita kasih garis tebal pada kalimat ini. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan cara baca yang benar. Ada 3 cara membaca Al-Quran. Pertama, membaca Al-Quran dengan cara qiraah, yaitu menggabungkan huruf demi huruf menjadi kata, menggabungkan kata demi kata menjadi kalimat, menggabungkan kalimat demi kalimat menjadi sebuah informasi. Kedua, membaca Al-Quran dengan cara tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan cara qiraah sesuai kaidah ilmu tajwid. Bacaan Al-Quran yang tartil memberikan kesan mendalam pada hati yang mendengarkannya. Ketiga, membaca Al-Quran dengan cara tilawah, yaitu membaca Al-Quran untuk dipahami dan ditaati. Memahami bacaan Al-Quran artinya memahami keterkaitan antara kata demi kata, antara kalimat demi kalimat, sehingga dapat dipahami sebagai sebuah informasi yang utuh yang dapat diikuti, dipraktekkan, atau ditaati. Sekarang kita buka lagi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121 yang menjadi tema kajian ayat solusi utang riba pada video ini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan benar. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya,
mereka itulah orang-orang yang rugi. Cara membaca Al-Quran dengan benar yang disebutkan oleh ayat tersebut, apakah dengan membaca dengan cara qiraah, dengan cara tartil, atau dengan cara tilawah? Ya, kamu benar. Membaca dengan cara tilawah, yaitu membaca Al-Quran untuk dipahami dan ditaati. Untuk memahami pesan Al-Quran, kita harus memahami keterkaitan antara kata, antara kalimat, antara ayat, sehingga dapat menghadirkan informasi yang utuh, sehingga dapat dengan jelas diikuti dan ditaati. Maka, untuk memahami persoalan riba dan solusinya, kita harus membaca semua ayat-ayat yang menyebut soal riba dan memahami keterkaitan antara ayat-ayat tersebut. Kemudian, kita juga harus memahami penggunaan istilah atau kata yang terdapat dalam ayat-ayat tentang riba. Memahami keterkaitan antara kata-kata atau istilah yang digunakan dalam ayat-ayat tentang riba. Kita ambil contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Mari kita pikirkan, ada kaitan apa di antara kata-kata atau kalimat ini? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Kata atau kalimat yang pertama, atainahumul kitab, mereka diberikan Alkitab atau Al-Quran. Kata atau kalimat yang kedua, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan cara tilawah yang benar. Kata atau kalimat yang ketiga, yu'minuna bih, mereka beriman kepada Al-Quran. Kata atau kalimat yang keempat, yakfur bihi, mereka mengingkari Al-Quran. Kata atau kalimat kelima, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jelas kita dapat memahami kaitan antara kalimat keempat dan kelima, bahwa mereka yang mengingkari Al-Quran adalah orang-orang yang merugi. Lalu hubungkan dengan ayat yang lain. Al-Quran bilang, tinggalkan riba. Maka orang-orang yang tetap melakukan riba, padahal Al-Quran sudah melarangnya, mereka itulah yang mengingkari Al-Quran, dan karena itulah mereka merugi. Hubungkan dengan kalimat ketiga, yu'minuna bih, mereka beriman kepada Al-Quran. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran tentu akan taat pada Al-Quran. Al-Quran bilang, tinggalkan riba. Ya, tinggalkan. Hubungkan dengan ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 278 mengatakan bahwa hanya orang-orang beriman saja yang dapat meninggalkan riba. Coba perhatikan ini baik-baik. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121, Allah menyandingkan tiga kata yang saling terkait, yaitu tilawah, iman, dan kufur. Artinya apa? Setelah kamu membaca Al-Quran dengan cara tilawah yang benar, pilihan kamu cuma ada dua. Apakah kamu beriman atau bersikap kufur? Setelah kamu membaca ayat-ayat riba dengan cara tilawah yang benar, pilihan kamu cuma ada dua. Apakah kamu beriman atau bersikap kufur? Jika kamu bersikap kufur terhadap Al-Quran, maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Jika kamu beriman, kamu akan menemukan ayat-ayat Al-Quran sebagai solusi untuk melepaskan diri dari utang riba. Nah, demikian Bapak Ibu, tetap ikuti channel ini, subscribe dan tekan loncengnya bagi yang belum. Kita akan lanjut membahas ayat-ayat solusi utang riba. Sampai jumpa pada video berikutnya. Insya Allah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.